Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi, kita ngopi-ngopi lagi ya. Ngopi-ngopi, cerita-cerita kehidupan. Jadi ini ada suatu pertanyaan dari sahabat kita, dari Pati KJB. Assalamualaikum Bang, mau tanya gimana caranya agar selalu optimis ya. Bagus nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Pak Pati atau Bang Pati ya bertanya, bagaimana ya Bang caranya agar aku bisa optimis, berarti dirinya sekarang sedang kebalikannya, berarti sedang pesimis. Tapi bagus juga ketika kita sadar diri kita ini pesimis, berarti kita harus mencari tahu bagaimana biar optimis ya. Jadi bagi yang belum paham, optimis itu apa, pesimis itu apa. Optimis adalah orang yang selalu berprasangka baik, sedangkan pesimis orang yang selalu berprasangka buruk ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sangat baik, yang sangat bagus, yang memang harus kita rubah. Kehidupan kita, jalan hidup kita, karir kita, kebahagiaan rumah tangga kita, apalagi jalan hidup kita, semuanya itu tergantung energi apa yang kita pancarkan keluar ya. Tergantung apa yang ada di pikiran kita, tergantung bagaimana sikap kita, penilaian kita terhadap menilai kehidupan ini ya. Kalau selalu di pikiran ini buruk ya, yang datang juga yang buruk. Makanya banyak kehidupan kita ya bukannya makin lebih baik, tapi makin terpuruk ya, karena ada energi yang buruk. Nah sedangkan orang yang optimis yaitu orang yang pandai menghibur diri. Menghibur diri dalam arti kata, walaupun dirinya nggak mampu, walaupun dirinya rasanya tak berdaya, tak mampu, tak punya kekuatan apapun, tapi dia punya kekuatan dari sugesti yang dia pancarkan, dari prasangkanya. Selalu dia prasangka yang baik-baik. Aku yakin nanti bisa. Nah, itu namanya optimis. Tapi kalau nggak mungkin lah, dari mana uangnya lah, apakah aku layak atau enggak, dia menanyakan kelayakan dirinya. Itu namanya pesimis ya. Nah, kenapa ada orang yang optimis, kenapa ada orang yang pesimis? Pesimis ini juga bisa jadi dari mental block. Ya. Mental block dari mana ini, Bang? Ya dari informasi yang kita dapatkan dari sekitar kita dan kamu mengakui, mengiyakan. Ya kan? Makanya ketika kita bawaannya selalu pesimis, ya kita susah. Dari segi rezeki jadi susah, dari segi bergaul jadi susah, dari segi asmara jadi susah, dari segi karir jadi susah ya. Karena apa? Diri kita ini nggak bisa melihat kebaikan, selalu yang kita nilai buruk. Apa aja dampaknya tuh? Ya ketika kita merasa diri kita nggak mampu, nggak layak, apalagi tidak cantik, tidak ganteng, kita menganggap diri ini miskin, kita menganggap diri ini lemah, ya kan? Yang terjadi apa? Minder. Ya. Gara-gara kita minder, susah kita bergaul, susah kita berteman, susah kita untuk membuka diri pada orang baru. Akhirnya lambat dapat jodoh. Ya, rata-rata kan begitu. Orang yang lambat dapat jodoh gara-gara minder, gara-gara nggak pandai bergaul, gara-gara dia nggak berani membuka dirinya untuk orang lain. Ya semua itu penyakit sebenarnya ya. Tapi bagi orang yang optimis, selalu yang dia lihat kebaikan,
Selalu dia gimana ya, menganggap dirinya layak, menganggap dirinya pantas, menganggap dirinya ya sudah sepatutnya aku mendapatkan, menganggap dirinya sah-sah aja kalau aku di posisi ini. Ya, dia tidak mengekang pada dirinya, justru dia kasih kebebasan dirinya untuk melangkah lebih maju. Dia menilai keluar, berjumpa dengan orang baru, dia selalu menilai yang baik. Ya, nggak ada dia suuzon dengan orang. Selalu semua yang dia jumpai dianggapnya baik. Optimis saja dia. Apapun dari langkahnya, dari angan-angannya, dari ya apa yang hendak dia raih, dia selalu mengatakan aku mampu, aku akan dapat, aku layak. Apalagi orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Padahal sama-sama makan nasi, ya kan? Pokoknya itu sebagai bentuk dirinya untuk meyakini bahwa dia mampu, dia bisa. Ya. Jadi ketika kita selalu mengisi yang positif, positif itu akan datang. Jadi tanyalah pada diri, kenapa teman-teman kalau melakukan sesuatu selalu gimana ya, gagal ya? Banyak kan? Kita udah usaha, aku udah usaha, udah coba bang, tapi selalu gagal bang. Aku usaha ini gagal, nggak jalan bisnisku. Aku usaha itu, usaha ini lagi, gagal lagi. Karena di hatimu selalu berkata, ini nggak akan jalan. Itu namanya pesimis. Nampaknya nggak ada untungnya di sini. Ini nampaknya bakal rugi nih. Nah, ketika dirimu selalu berkata begitu, ya semesta mewujudkan. Ya, jadi sebenarnya yang harus dirubah itu bukan kehidupan, pikiran dulu yang dirubah. Apa sih yang ada di pikiranmu? Ya, rubah dulu pola pikir kita ini. Bagaimana kita dalam mencoba sesuatu yang baru, ada keyakinan di situ, ada istilahnya keberanian, apalagi ada sugesti-sugesti yang baik ya. Ada satu quotes atau pepatah yang saya pernah baca ya. Ini jumpanya di TikTok ya, nonton video orang, ada kata-kata yang bagus, lengket ya. Jadi perkataannya begini, jika kamu hendak mengejar atau mendapatkan seekor kupu-kupu, maka dia akan terbang, dia akan lari, kamu gak akan dapat raih. Ketika diri kita ingin mengejar ya. Tapi jika kamu membuat suatu taman, membuat suatu kebun yang penuh dengan bunga-bunga yang indah, pasti nanti kupu-kupu itu akan datang sendiri ya. Walaupun kupu-kupu itu gak jadi datang, misalnya udah kita usahakan nih buat kebun, gak datang juga kupu-kupunya, tapi setidaknya kamu sudah punya taman. Wah, itu kalimat quotes yang sangat indah. Itu sebagai bentuk optimis. Istilahnya jangan terlalu ngoyo kita mengejar sesuatu, tapi bagaimana kita buat wadahnya dulu. Ya. Buatlah tamannya dulu. Nanti dia akan datang sendiri. Makna buat taman di sini adalah jika ingin mendapatkan suatu kebaikan, di pikiranmu harus baik dulu. Itu hukum tarik menarik, hukum energi. Ya. Tapi ketika apa yang sudah kau pikirkan, kau angan-angankan, seandainya nggak terwujud. Aku udah pikirkan bang, kupu-kupu itu akan datang setelah ada taman. Tapi nyatanya nggak datang bang. Ya nggak masalah. Setidaknya kamu sudah punya taman. Makna di sini ya setidaknya pikiran kita ini sudah positif. Walaupun kita belum menarik yang positif, tapi pikiranmu sudah positif. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi ke depan, bakal menyenangkan atau menyedihkan, kita nggak pernah tahu. Kalau aku berbuat begini begitu, aku lulus atau enggak, aku dapat atau aku gagal, kita nggak pernah tahu. Yang penting coba dulu. Ya, seandainya aku gagal, setidaknya aku sudah pernah mencoba. Ya. Justru aku akan lebih
terpuruk dalam penyesalan ketika aku nggak pernah mencoba sama sekali. Tapi kalau aku gagal setelah mencoba, itu bukan suatu kegagalan, karena kita sudah mencoba. Ya, semoga kehidupan kita ke depannya kita menjadi terarahkan kepada yang semestinya memang sudah menjadi milik kita. Ya, jadi hiduplah optimis. Apapun yang hendak kita lakukan, coba dulu. Sugesti diri kita dengan hal-hal yang positif. Ya. Yang paling enak biar kita bisa optimis, jika aku melakukan sesuatu yang baik, Tuhan melihat perbuatanku. Perbuatanku ini kan baik, dan Tuhan Maha tahu itu. Jika Tuhan tahu aku telah berbuat baik, gak mungkinlah Tuhan menggagalkan niat baikku. Gak mungkinlah Tuhan diam aja hanya menyaksikan. Pasti dia akan dukung aku, karena dia tahu aku buatnya baik ini. Pasti dia akan menjamin, dia akan memenuhi kebutuhanku. Pasti dia akan fasilitasi aku. Nah, itu orang yang optimis, selalu yang baik-baik aja. Ya, niatku baik, langkah yang hendak ku lakukan baik, apalagi mungkin caranya yang aku belum tahu. Yang penting buat aja dulu, lakukan aja dulu. Urusan gagal, benar, salah, aku nggak tahu lah. Aku nanti berhasil atau enggak, aku nggak tahu. Yang penting aku coba dulu. Nah, jika di hati itu sudah baik, ya, kita lakukan karena suatu kebaikan, kemuliaan, lalu engkau sandarkan kepada Tuhan yang Maha Mengetahui tadi. Dia tahu kok, setiap langkahku dia tahu, setiap gerakku dia tahu, setiap apapun yang ada di pikiranku, anganku, niatku, cita-citaku, harapanku, dia tahu. Pasti nanti dia dukung aku, pasti nanti dia akan bantu aku. Pasti ini jadi, pasti ini berhasil. Itu adalah orang yang optimis. Tapi kalau orang pesimis, biasanya dia nggak bisa melihat. Yang melihat apa ya, kekuatan yang maha dahsyat dari dirinya itu dia nggak nampak. Selalu yang dia lihat kelemahannya. Ya, makanya saya bilang, kalau kamu melihat diri, kamu pasti merasa lemah, nggak mampu, nggak layak, nggak bisa. Tapi kalau kamu melihat kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan Tuhan, ya, jika aku sudah bersamanya, ya kan, itulah hakikatnya bismillah. Makna bismillah itu bukan berarti menyebut nama Allah, tapi bersama Allah. Aku lakukan dengan bismillah, aku melangkah dengan bismillah, sudah bersama dia ini. Dan dia tahu gerak-gerikku, dia tahu langkahku kemana. Aku yakin dia dukung aku nanti. Aku yakin dia fasilitasi aku nanti. Aku yakin kekuatan dia yang maha dahsyat, mudahlah bagi dia. Alam semesta ini dia yang atur. Mudah, nanti tinggal Allah atur aja semesta untuk mendukungku. Ya kan? Aku sudah bersama Tuhan. Langkahku, gerakku bersama Tuhan. Aku yakin semua nanti beres semuanya. Nah, ketika kamu bisa melihat Tuhan, melihat Allah, ya, melihat mengatur alam semesta, pasti kamu punya kekuatan yang maha dahsyat. Nah, kenapa kita selalu minder, rasanya nggak mampu, rasanya nggak layak, selalu pesimis, mau begini nampaknya gagal, mau begitu nampaknya nggak mungkin, mau begini lagi nggak yakin aku. Karena engkau melihat dirimu. Kalau melihat diri kita akan terbatas, tapi kalau engkau melihat Tuhan, itulah hakikat bismillah. Aku sudah bersama dia ini, langkahku, gerakku, semua sudah bersama dia. Pasti aku dapat kekuatan dia. Ya. Jadi kalau ditanya gimana bang biar aku bisa optimis selalu bang, ya kunci keinginanmu apa. Terkadang kita selalu berkeinginan, tapi kembali lagi ke belakang gitu ya.
Ibaratnya kamu ndak mencapai suatu tujuan, tapi kamu nggak merasa dirimu sudah sampai di tujuan. Kamu masih memikirkan alatnya bagaimana, nanti aku mau ke sana tuh kendaraannya apa. Udah mikirkan kendaraan, nanti mikir lagi ongkos pesawatnya mahal, ya kan? Ya, kalau orang apalagi lebaran begini ya, bang aku belum ada uang nih bang, tapi kepingin aku balik kampung bang, rindu aku sama mama aku bang. Kalau orang yang optimis, niatku kan baik, aku kan mau pulang kampung mau jumpa orang tua. Kalau niatku baik, aku yakin Tuhan akan dukung aku. Awalnya nggak bisa cuti, nanti Tuhan yang tegur bosku. Ketika aku minta cuti, lunak hatinya, dia kasih aku cuti. Mikirkan lagi, aduh nih tiket nggak ada, uang pesawat nggak ada. Aku yakin Tuhan nanti yang ongkoskan aku, ada jalannya. Ya, itu orang-orang yang optimis. Tapi kalau orang yang pesimis, aduh duitnya dari mana mahal, ya kan? Nanti aku kemarin sudah libur, ini minta cuti lagi sama bos, marah lagi nanti bos aku, ya kan? Belum dia coba, udah pikirnya macam-macam tuh. Nah itu orang yang pesimis. Jadi kalau orang yang optimis adalah orang yang punya jiwa fighter, jiwa pejuang. Ya, ini contoh ya, ini terjadi dalam hidup saya. Saya ndak pulang kampung nih ke rumah orang tua saya. Jadi kalau dari kota saya mau ke rumah ibu saya, ke rumah mak saya tuh harus naik kapal feri. Ya. Jadi padahal sudah tahu nih, sudah tahu saya nampaknya ini bakal telat ini. Ya udah ada tuh bisikan hati itu, karena saya lihat jam ini nampaknya saya nggak sempat ngejar kapal. Karena perintah untuk pulang itu mendadak, tiba-tiba aja suruh pulang. Ya udah saya pulang. Akhirnya bismillah, Allah yang ngatur nanti semua, ya kan? Begitu saya sampai ke pelabuhan, apa yang terjadi? Terlambat 15 menit, kapal itu udah berangkat, dan itu feri yang terakhir, nggak ada lagi kapal. Ya, tapi hati saya, jiwa saya, kesadaran saya sudah sampai di rumah orang tua saya. Tinggal tubuh fisiknya aja yang belum sampai. Itu namanya jiwa duluan sampai, baru fisik mengikuti. Seolah-olah saya itu udah di depan ibu saya lagi ngobrol sama ibu saya. Itu jiwa saya udah ke sana itu. Tapi fisik ini masih di pelabuhan. Ya, aku yakin gimana pun ceritanya aku nanti sampai ke sana. Nah, ketika saya udah ke loket, udah nggak ada lagi tuh, udah tutup loketnya, nggak ada lagi orang jual tiket kan. Rupanya ada satu loket lagi yang masih buka, tapi beda kota. Ya, jadi kalau yang feri pertama tadi saya langsung ke rumah ibu saya, ini saya harus ke kota yang lain. Jadi naik feri dulu ke kota itu, baru dari kota itu nanti lewat darat ke rumah ibu saya. Butuh perjalanan 1 jam lebih juga itu naik darat ya, naik kendaraan darat. Bismillah, yang gimana caranya aku yakin aku hari ini sampai ke rumah ibuku, ya kan? Akhirnya begitu saya udah lemes ya kan. Loket udah nggak ada lagi orang jual tiketnya. Saya noleh ke samping, rupanya masih ada satu loket yang buka, tapi beda kota itu ya. Saya tanya, ada nggak nanti kalau saya mau naik mobil jalan darat ke kota ibu saya, kira-kira ada nggak di situ angkutan? Dibilang sama orang loket, banyak di sana katanya. Ya udah, bismillah, saya naik feri ke kota lain itu. Nah, sampai di kapal feri tersebut. Ya, saya tanya-tanya itu sama penumpang di sebelah. Saya tanya-tanya, ada nggak kira-kira taksi atau angkutan untuk ke kota ibu saya bilang. Saya tadi terlambat. Rupanya orang tersebut juga terlambat ini, rata-rata yang naik di feri saya banyak yang terlambat. Nah, di depan saya rupanya ada yang menguping gitu. Ketika saya menanyakan dengan penumpang yang di sebelah saya, rupanya di kursi depan itu dia nguping, dia dengar. Akhirnya apa dia bilang? Oh, mau ke situ juga katanya. Iya bener Pak. Ya udah bareng saya aja, saya kebetulan rental mobil.
mobil saya kosong ini, naik aja sama saya. Wah, akhirnya apa, begitu saya sampai ke kota tersebut, naik mobil lagi kan, mau ke kota ibu saya, 1,5 jam lah naik mobil. Sampai di depan rumah, diantar saya sampai depan rumah. Akhirnya saya bantu uang minyak, orang tersebut nggak mau. Dia bilang, nggak usah bayar-bayar, saya paling pantang bayar-bayar katanya. Saya bilang, tambah minyak pak, saya udah makasih kali udah ditumpangi. Dia bilang, apa, nggak usah, saya bantu karena Allah. Waduh, lemes saya. Dia bilang bantu karena Allah, saya langsung lemes. Di situ saya menilai, ternyata apa yang sudah kubayangkan dari awal itu, aku akan sampai di kota ibuku, ternyata benar. Itulah kekuatan optimis. Walaupun dari rumah mau ke pelabuhan, saya sudah tahu saya itu udah terlambat. Ya, tapi selalu saya ibaratnya ya hibur diri saya, yakin saya gimana caranya pun saya akan sampai hari ini. Walaupun terlambat, saya nggak mikirkan terlambatnya. Saya yakin diri saya udah sampai di sana. Itu namanya orang yang optimis, itu jiwanya udah sampai duluan. Jiwa sudah sampai duluan, baru jasadnya ngikut. Jadi sepanjang perjalanan saya selalu membayangkan aku nanti udah jumpa ibuku, ngobrol, ketawa-ketawa. Nanti ku beli kue. Udah beli kue, ibuku nanti buat kopi. Sambil makan kue kami ngobrol-ngobrol. Wah, itu namanya kesadaran kita udah sampai duluan, ya kan? Jangan dipikirkan nanti kapalnya lambat. Nah, kalau kamu sebelum berangkat sudah mikir, ini waktunya udah telat nih, kapalnya lambat nih, saya sudah terlambat nih, nggak ada lagi kapal ini. Nanti kalau nggak ada gimana gini, udah ketakutan kita. Nah, itu namanya pesimis. Ketika kamu meyakini rasa takutmu, maka itulah yang akan terjadi. Ya, tapi kalau kamu lawan dengan sesuatu yang baik, bisa jadi sesuatu yang buruk pun jadi baik. Macam saya, padahal sudah terlambat dari segi waktu, saya sudah terlambat, nggak ada lagi tuh jalannya. Dan saya nggak pernah tahu bahwa ada jalan alternatif lewat feri satu lagi untuk ke kota lain. Ya, baru tahu saya di situ. Ya, itu kekuatan optimis. Jadi apapun dalam hidup kita, bayangkan saja kamu dapat, bayangkan saja kamu berhasil, bayangkan saja kamu akan bahagia, bayangkan saja bahwa aku bersama Allah udah. Ya, jadi disinilah bedanya. Ketika kita pesimis itu karena kamu merasa sendiri. Tapi kalau kamu yakini aku selalu bersama Allah, Bismillahku ini sudah terpatri dalam hatiku, aku bersama Allah. Bukan lagi bismillah dengan ucapan. Jadi apapun gerak langkahmu, ya kan, engkau akan selalu bicara. Macam saya lah, dalam perjalanan ngelihat jam, waduh ini nampaknya telat ini, ada nggak ini ya, masih sempat nggak kapalnya nih ya. Tapi saya lawan itu, ya Allah, nego sama Allah. Makanya banyak nego kita sama Allah. Niatku baik ya Allah, ya itu dalam hati saya itu ngobrol sama Allah. Niatku baik ya Allah, tergerak hatiku mengunjungi orang tuaku. Hari ini aku hendak menyenangi dia ya Allah. Ya, kalau aku datang nggak ada ku kabari, tiba-tiba datang nih anaknya, pasti orang tuaku senang ya Allah. Niat aku datang untuk menjenguk orang tuaku ya Allah. Nah, aturlah alam semesta ini ya Allah. Aku lihat waktunya nampaknya nggak cukup, nampaknya aku terlambat. Aturlah, aku bergantung kepada Engkau yang maha mengatur semuanya ya Allah. Andai kata terlambat, aku serahkan padamu ya Allah. Gimana caranya? Kalau bisa buat kapalnya yang lambat berangkatnya. Ya kan? Saya minta begitu sama Allah. Misalnya kapalnya berangkat jam 5, gimana caranya ya Allah buat kapalnya terlambat? Tunggu aku. Ya, rupanya itu nggak dikabulkan sama Allah. Ya, tapi Allah tetap jawab. Kapal itu tetap berangkat. Doa saya nggak dikabulkan Allah. Kapal itu nggak terlambat jadwalnya, tetap dia berangkat sesuai jadwal. Akhirnya Allah kasih alternatif lain, jalan yang lain, ya kan? Tetap Allah maha tahu, Allah maha mengatur. Nah, jadi yang saya bayangkan adalah keindahan-keindahan.
Aku yakin nanti aku ngobrol sama ibuku, ya kan? Aku yakin nanti kami melepas rindu, udah lama nggak jumpa. Aku yakin gimana pun caranya aku melangkah dengan gerak Allah, bersama Allah. Allah yang atur semua, iya kan? Coba andai kata kamu merasa kamu punya orang dalam ya, nah, kan enak itu, nggak takut lagi kita kalau kita ada urusan apa-apa punya orang dalam, kan enak. Nah ini bukan orang dalam lagi nih yang punya ini. Kamu bersama yang punya semesta, ya enak kali lah kalau kamu sudah bersama yang punya semesta. Jadi apapun langkah kita, coba dulu. Yang pertama, mau urusan berhasil atau gagal urusan nanti ya. Yang kedua, isi pikiranmu dengan hal yang positif. Kamu dapat, kamu berhasil, apa yang kau angan-angankan sesuai target, apalagi apa yang kau idam-idamkan, kau impi-impikan, itu nanti jadi kenyataan. Nah, macam saya lah, duduk ngobrol sama orang tua, saya bayang-bayangkan itu dalam perjalanan. Akhirnya terjadi kan, malam itu juga saya sampai. Banyaklah kalau mau dicerita tentang kehidupannya. Kekuatan optimis, kekuatan prasangka baik, kekuatan sugesti yang baik, itu akan mendatangkan kebaikan. Gimana pun caranya, gimana pun ceritanya, banyak terjadi keajaiban. Ya, banyak terjadi keajaiban. Saya tuh nggak pernah punya uang banyak tuh, nggak pernah saya punya uang banyak. Dompet saya aja paling ada duitnya, duit 2.000 5.000 itu pun untuk ke toilet sama bayar parkir. Ya kan, nggak pernah saya punya uang banyak ya. Tapi ketika istri saya bilang, bang butuh uang bang ini gini bang, ini gitu bang, ya ada aja tuh uangnya. Ya, saya tinggal bilang aja sabar ya, nanti ada uangnya. Dari mana uangnya? Istri nanya kan, gimana uangnya gini-gini. Ah sabar, ada uangnya nanti. Nah begitu ada itu saya nggak pegang, itu langsung saya kasihkan istri, karena itu apa ya, sudah hak dia udah minta pertama kan. Begitu dapat kasih, kita langsung salurkan. Jadi untuk teman-teman yang ini bagi suami ya, cobalah belajarlah tanpa uang. Belajar tanpa uang dalam arti kata gini loh, jangan kau pede tunggu ada uang. Nah inilah banyak kita tuh ada uang pede, nggak ada uang melempem kita ya. Tapi gimana ceritanya kamu nggak punya uang tapi kamu pede, dan ketika kamu berkeinginan ada uangnya ya, belajar begitu. Makanya saya nggak pernah tuh dompet saya punya uang tuh, nggak pernah. Nah, jadi belajar terus optimis, belajar terus kita prasangka yang baik ya, belajar terus kita meyakini dirimu melangkah bersama Allah, dirimu bersama Tuhan. Gerak-gerikmu Tuhan tahu, apa yang hendak engkau lakukan Tuhan tahu. Kalau dia sudah tahu, ya nggak usahlah kita banyak ngeluh ya, Tuhan tahu kok ya. Makanya kalau kita sudah memahami wilayah ini, kadang suka senyum-senyum sendiri kita. Baru terlintas ada aja bantuan Tuhan. Ya Allah, enak kali ya Allah, engkau maha tahu ya Allah. Belum minta aku ya Allah, tapi engkau tahu ya Allah, engkau kasih kebutuhanku ya Allah. Aku nggak mengharap, aku nggak berdoa, aku nggak minta, tapi engkau maha tahu ya Allah. Senyum-senyum kita. Ya bisa nggak teman-teman begitu? Senyum-senyum kita, betul. Belum aku minta ya Allah, belum aku ngadu ya Allah, sungguh engkau maha tahu ya Allah. Ya, ada aja pertolongannya tiba-tiba, ada aja fasilitas yang Allah berikan, apa yang kita butuhkan ya. Nah, jadi biar kita selalu optimis, lihat kuasa Tuhan, jangan lihat kemampuan diri. Kalau melihat kemampuan diri ya rasanya aku nggak layak, rasanya aku nggak bisa, rasanya aku gimana ya ceritanya ya. Nah saya sering itu, aku bersamamu ya Allah ya,
Kadang kita terlambat nih, aku melangkah bersama Allah, aku bergerak bersama Allah. Aku yakin jika aku bersama Allah, semesta akan tunduk padaku. Ya, ini jangan sampai dianggap sombong ya. Ini sebagai yakin kita. Akhirnya apa? Begitu kita buru-buru dalam perjalanan, itu semua kendaraan nyingkir tuh, kayak kasih jalan sama kita. Ya, saya sering begitu. Begitu lampu merah berubah jadi hijau. Padahal begitu saya sampai lampu merah tuh merah dia. Begitu nyampe hijau, kita tancap gas lagi. Semua kendaraan di depan menyingkir, seolah-olah memberi jalan untuk kita. Itu sering saya lakukan itu. Aku bergerak bersamamu ya Allah. Jika aku sudah bersamamu, semesta kan engkau yang ngatur ya Allah. Apalagi lalu lintas ya, engkau juga yang ngatur ya Allah. Waktu dibuka jalan ya. Jadi kemanapun kita selalu prasangka baik, maka kebaikan akan datang. Selalu jiwamu sudah sampai, barulah jasadmu mengikuti ya. Nah, ini ilmu mahal nih. Jiwa duluan sampai, baru jasad ngikut ya. Nah, jadi apapun yang kalian inginkan, angankan, ya anggap aja kalian sudah dapat. Anggap aja kalian sudah di situ, sudah sampai. Baru nanti biarkan semesta yang memproses bagaimana untuk mengantarkan jasad kita kepada sesuatu yang kita angankan tadi. Ya. Nah, ini kekuatan jiwanya duluan sampai, baru jasadnya ngikut. Ya, sama seperti saya bilang tadi. Saya hendak ke rumah orang tua saya nggak mikirkan jalannya nanti kayak mana, terlambat atau enggak. Nah, saya nggak mikirkan itu. Yang saya pikirkan apa? Aku sudah bersama ibuku, aku udah ngobrol, udah ketawa-ketawa, sudah dibuatin kopi ya kan, cerita-cerita. Nah, yang indah-indah aja kita pikirkan, maka itu akan terjadi ya. Jadi diingat-ingat ya, diulang-ulang. Kalau kita udah sering membuktikan sekali, naik keyakinan. Oh iya ya, kemarin aku udah coba apa yang Bang Andi cerita, terbukti. Tambah yakin, nanti besok coba lagi yang lebih besar, coba lagi yang lebih besar. Nah, makin sering terbukti itu, udahlah, optimis itu udah otomatis ya. Yang nggak mampu, yang nggak bisa, yang nggak mungkin pun bisa jadi mungkin kalau orang sudah punya kekuatan optimis ini ya. Apa yang nggak mungkin ya, bisa jadi mungkin. Secara logika kita bilang nggak mungkin, tapi ketika dia sudah punya keyakinan bersama Allah tadi, apa yang nggak mungkin? Oke, ya, silakan diulang-ulang dan diamalkan, silakan dicoba ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.